Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan belajar kembali lanjutan tentang ikatan kimia, yaitu tentang hubungan konfigurasi elektron dengan ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen, ikatan yang terjadi dari pemakaian bersama pasangan elektron, yaitu terjadi dari unsur-unsur dengan keelektronegatifan yang besar. Ikatan kovalen terdiri dari ikatan kovalen polar, yaitu di mana pasangan elektron yang dipakai bersama tertarik lebih kuat ke salah satu atom, atau pada atom pusat terdapat pasangan elektron bebas, sehingga harga momen gayanya tidak sama dengan nol. Yang berikutnya adalah ikatan kovalen nonpolar, yaitu ikatan di mana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya tertarik sama kuat ke dua belah atom, sehingga momen gayanya sama dengan nol. Berikutnya, ikatan kovalen koordinasi, yaitu elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom. Untuk belajar lebih lanjut untuk membedakan bagaimana ikatan kovalen polar, bagaimana ikatan kovalen nonpolar, dan ikatan kovalen koordinasi, mari kita lihat contoh-contoh berikut. Yang pertama, ikatan antara hidrogen dengan klorin. H punya nomor atom 1, elektronnya 1. Kalau dikonfigurasi, ini menempati kulit pertama 1, sehingga EV-nya 1. Cenderung untuk melepas satu elektron agar stabil membentuk ion H positif 1. Cl punya nomor atom 17. Elektronnya 17 kalau dikonfigurasi 287. Elektron valensinya 7. Agar stabil seperti gas mulia 8 elektron cenderung menerima 1 membentuk ion Cl-1. Apabila ion H positif 1 berikatan dengan Cl negatif 1, maka akan membentuk senyawa kovalen. Karena ini hanya adalah gas, Cl-nya juga gas. Membentuk senyawa kovalen dengan rumus H kali 1 Cl kali 1 HCl. Kalau digambarkan struktur Lewisnya, H punya 1 elektron valensi yang digunakan berikatan bersama-sama dengan ion Cl, sehingga hanya 1, 2 duplet, Cl-nya menjadi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oktet. Karena elektron valensinya Cl lebih besar daripada H, maka lebih tertarik ke arah Cl, sehingga momen gayanya tidak sama dengan 0. Kovalen yang dibentuk adalah kovalen polar, senyawanya bersifat polar. Ikatan yang kedua yaitu ikatan antara S dengan Cl. S punya nomor atom 16, elektronnya 16 kalau dikonfigurasi 286. EV-nya 6, cenderung menerima 2 elektron agar stabil membentuk ion S2-. Cl17, elektronnya 17 kalau dikonfigurasi 287. EV-nya 7. Ini. Agar stabil cenderung menerima 1 elektron sehingga membentuk Cl-1. Apabila ion S2- berikatan dengan Cl- ini menerima, ikatannya adalah ikatan kovalen. Membentuk senyawa kovalen dengan rumus S kali 1 Cl kali 2 sehingga membentuk SCl2. Kalau digambarkan struktur Lewisnya, S punya 6 elektron valensi. 2 digunakan untuk berikatan, 1 dengan Cl kiri, 1 dengan Cl kanan, yang 4 membentuk pasangan elektron bebas. Karena ada pasangan elektron bebas menyebabkan senyawanya bersifat polar. Ikatannya menjadi ikatan kovalen polar. Kalau kita lihat arah momen gayanya dari S ke Cl, kita gambarkan ke koordinat gaya ini. Kalau kita proyeksikan ke arah sumbu X,
E ke kanan positif, E ke kiri positif, E ke kiri negatif, ke kanan, ke kiri ini 0, tapi yang ke arah sumbu Y-nya tidak 0, sehingga momen gayanya tidak sama dengan 0. Ini juga bisa menyebabkan polar. Contoh berikutnya lagi, ikatan antara C dengan Cl. C punya nomor atom 6, elektronnya 6. Kalau dikonfigurasi 2, 4. EV-nya 4, cenderung menerima 4 elektron membentuk ion C4-. Cl, elektronnya 17. Kalau dikonfigurasi, menempati kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit terakhir 7. EV-nya 7. Agar stabil cenderung menerima 1 elektron membentuk ion Cl-. Apabila C4- berikatan dengan Cl-, ini menerima membentuk kovalen. Dengan rumus senyawa kovalennya C kali 1, Cl kali 4. CCl4. Kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, C punya 4 elektron valensi, C sebagai atom pusat. 1 dipinjamkan ke Cl kanan, 1 ke Cl kiri, 1 ke Cl atas, 1 ke Cl bawah. Begitu juga dengan Cl kanan, meminjamkan 1 ke C pusat, Cl atas menyumbangkan 1 ke C pusat. Cl kiri juga seperti itu, Cl bawah juga seperti itu. Sehingga C-nya oktet, Cl-nya masing-masing juga menjadi oktet. Arah garis gayanya, C ini yang ke atas, dari C ke Cl, ini ke atas, ini ke bawah, ini ke kanan, ini ke kiri. Kalau digambarkan ke koordinat gaya, ini ke kanan, ini ke kiri. Berarti ke kanan dikurangi ke kiri 0. Ini ke atas, ini ke bawah, ini juga 0. Karena masing-masing besarnya sama. Dari atom C ke Cl, C ke Cl. Dari atom yang sama. Sehingga momen gayanya sama dengan 0. Yang menyebabkan kovalennya adalah kovalen nonpolar. Senyawanya bersifat nonpolar dengan rumus CCl4. Pasangan elektron ikatan ini kalau kita hubungkan membentuk satu garis ikatan masing-masing sehingga ikatannya tunggal. Contoh berikutnya, ikatan antara C dengan O. C nomor atom 6, elektronnya 6, konfigurasinya 2, 4, EV-nya 4, cenderung menerima 4 elektron membentuk C4-. O 8 elektron, jadi nomor atomnya 8, elektronnya 8, kalau dikonfigurasi 2, 6. EV-nya 6, cenderung menerima 2 agar stabil, membentuk ion O2-. Ion C4- berikatan dengan ion O2-, ini menerima, ikatannya adalah ikatan kovalen. Senyawanya adalah senyawa kovalen dengan rumus senyawa C kali 2, C-nya 2, O kali 4, O-nya 4, C2O4. Ini kalau disederhanakan di empiris menjadi CO2. Kalau digambarkan struktur Lewisnya CO2, C sebagai pusat mengikat 2 atom O. C punya 4 elektron valensi, 2 berikatan dengan O kiri, 2 dengan O kanan untuk dipakai bersama-sama. Begitu juga dengan O punya 6 elektron valensi, 2 berikatan dengan C. Ini juga seperti itu, 2 berikatan dengan C, sehingga C menjadi oktet, O masing-masing juga oktet. Arah garis ikatannya dari C ke O, C ke O. Kalau digambarkan dengan koordinat gaya, ini ke kanan, ini ke kiri, besarnya sama, sehingga ke kanan dikurangi ke kiri, momen gayanya menjadi 0. Karena momen gayanya menjadi 0, maka kovalennya adalah kovalen nonpolar, senyawanya bersifat nonpolar. Ini pasangan elektron ikatan kalau kita hubungkan ada 2 pasang garis ikatan, sehingga ikatannya adalah ikatan rangkap 2. Contoh yang berikutnya adalah ikatan antara N dengan N. N nomor atomnya 7, elektronnya 7. Kalau dikonfigurasi 2, 5, EV-nya 5. Agar stabil seperti gas mulia 8 elektron,
cenderung menerima 3 sehingga membentuk ion N3-. Begitu juga dengan N yang satunya juga membentuk N3-. Apabila N3- berikatan dengan N3- menerima stabil membentuk ikatan kovalen. Karena dibentuk oleh atom yang sama, ikatan kovalennya bersifat nonpolar, senyawa yang dibentuk juga senyawa nonpolar dengan rumus ini NN atau N2. Kalau digambarkan struktur Lewisnya, N punya 5 elektron valensi. 3 digunakan untuk berikatan bersama-sama dengan N kiri. N kanan juga seperti itu, punya 5 elektron valensi yang 3 digunakan berikatan bersama-sama dengan N kanan. Sehingga ini menjadi oktet. N kiri maupun N kanan. N kiri menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arah garis ikatannya ke kanan dengan ke kiri sama besar sehingga momen gayanya menjadi 0. Pasangan elektron ikatan ini kalau kita hubungkan akan membentuk 1, 2, 3. 3 pasang garis ikatan sehingga ikatannya rangkap 3. Contoh berikutnya, ikatan antara H2O dengan H+. H punya 1 nomor atom. Elektronnya 1 kalau dikonfigurasi 1. EV-nya 1 agar stabil cenderung melepas 1 elektron membentuk ion H positif 1. O nomor atom 8, E-nya 8 elektronnya. Kalau dikonfigurasi 2, 6. EV-nya 6 agar stabil seperti gas mulia 8 elektron cenderung menerima 2 membentuk ion O2-. Karena H+ ini tidak memiliki elektron karena elektronnya sudah dilepas, maka agar berikatan dengan H2O membentuk ikatan kovalen, dia pinjam elektron valensi miliknya O untuk dipakai bersama-sama sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi. Senyawanya adalah senyawa kovalen koordinasi dengan rumus H3O+. H3O+ kalau digambarkan struktur Lewisnya, H kiri punya 1 elektron valensi untuk dipakai bersama-sama dengan O sebagai atom pusat. H bawah juga punya 1 elektron valensi untuk dipakai bersama-sama dengan atom pusat. Sehingga H kiri duplet, H bawah duplet. Kemudian H+ tidak punya elektron valensi untuk berpasangan, maka pinjam miliknya O untuk dipakai bersama-sama. Inilah yang disebut dengan pasangan elektron ikatan koordinasi karena H+ pinjam miliknya O dipakai bersama-sama sehingga dia duplet. O ini menjadi oktet. Dia punya 6, pinjam miliknya H bawah dan H kiri sehingga menjadi oktet. Karena punya pasangan elektron bebas O pusat ini menyebabkan harga momen gayanya tidak sama dengan 0 yang mengakibatkan ion H3O+ yang dibentuk dari H2O dan H+ bersifat kovalen polar. Jadi koordinasinya bersifat polar. Sifat-sifat senyawa kovalen. 1. Senyawa kovalen memiliki titik didih rendah rata-rata di bawah suhu 200 derajat. Yang kedua, umumnya senyawa kovalen memiliki volatilitas yang tinggi, baik berupa cairan atau gas yang mudah menguap. Yang ketiga, senyawa kovalen nonpolar suka larut dalam air tetapi larut dalam pelarut polar. Yang keempat, senyawa kovalen polar mudah larut dalam air membentuk larutan yang bersifat elektrolit. Cairan murni dari senyawa kovalen bersifat non-elektrolit, baik itu dari kovalen polar maupun kovalen non-polar. Demikianlah pembelajaran kita tentang ikatan kimia. Pelajari kembali tentang nomor atom, nomor massa. Nanti pembelajaran berikutnya adalah
hal yang baru yang ada hubungannya dengan konsep more. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.